I'm on vacation every single day 'cause I love Assalamualaikum my occupation. warahmatullahi wabarakatuh. Hey, I'm on Perkenalkan, kami vacation. dari If you don't like it 12 like BDP that, 1. you should go and Nama change saya it. Muhammad Ruby Sugara akan menjelaskan nilai mutlak. Nama saya Muhammad Jidan Widiansyah akan menjelaskan bilangan real. Yang pertama, nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan nol pada garis bilangan real. Definisi nilai mutlak digambarkan sebagai jarak titik nol ke suatu titik pada sebuah garis bilangan. Misalnya, pada titik X sama dengan 3, jarak titik nol ke titik tersebut adalah 3 satuan, jadi nilai mutlak X sama dengan 3 atau 3 sama dengan 3. Contoh lain, misalnya pada titik X sama dengan min 3, jarak titik 0 ke titik tersebut juga sama dengan 3. Jadi nilai mutlak dari X atau min 3 sama dengan 3. Dari ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak dari bilangan X sama dengan X lainnya. Jika X lebih besar atau sama dengan 0, tetapi nilainya akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Yang kedua yaitu bilangan real. Bilangan real merupakan sebutan bilangan asli atau kelompok bilangan yang terdiri dari angka-angka hitung dengan sifat natural. Yang pertama adalah sifat komunitatif atau pertukaran. Sifat komunitatif ini hanya berlaku pada jumlah penjumlahan atau perkalian. Misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. Juga perkaliannya A kali B sama dengan B kali A. Langsung lanjut ke contoh soal. Jika 5 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 5, hasilnya 9. Hasilnya tetap sama untuk contoh soal perkaliannya. Misalnya 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4 dan hasilnya 20. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini adalah seperti sifat komunitatif, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Rumusnya adalah dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B plus C. Contoh soalnya, dalam kurung 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 dalam kurung 3 tambah 5 sama dengan 10. Dan untuk rumus perkaliannya, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh soalnya, dalam kurung 3 kali 5 kali 2 sama hasilnya dengan 3 kali 5 kali 2 sama dengan 30. Yang ketiga itu sifat distributif, juga disebut sama dengan penyebaran. Sifat ini berlaku perkalian pada penjumlahan, terhadap perkalian dan terhadap pengurangan. Contoh, jika A kali B plus C itu akan sama dengan A kali B plus A kali C. Dan untuk perkalian terhadap pengurangan, A kali B kurang A kali C. Contoh soal terhadap perkalian penjumlahan, 2 kali 3 tambah 5 hasilnya akan sama saja apabila angkanya kita sebar. Angkanya seperti 2 kali 3 tambah 2 kali 5, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 dan 2 kali 5 sama dengan 10 sama dengan 6 ditambah 10 hasilnya 16. Sama seperti jika 3 ditambah 5 yaitu 8 kali 2 adalah 16. Contoh perkalian terhadap pengurangan, misalnya 3 dikali 6 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 6 dikurang 3 dikali 5. Cara penyelesaiannya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18 dan 3 dikali 5 sama dengan 15. 18 dikurang 5 sama dengan 3, sama seperti 6 dikurang 5 yaitu 1, dan 3 dikali 5 sama dengan 15, maka hasilnya sama saja yaitu 15.